Shalom rekan-rekan muda yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali pada sore hari ini di One Step Closer. Shalom semua, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Senang sekali ketemu lagi ya dengan teman-teman sekalian pada sore hari ini. Aku percaya setiap kita saat ini ada di dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah sertai setiap kami sepanjang hari ini. Terima kasih berkat-Mu yang tidak berkesudahan yang mengejar kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dan memastikan setiap kami hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang terpelihara, dan keadaan yang terselamatkan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan belajar satu bagian firman-Mu. Bila Tuhan ajar kami. Hanya di dalam Kristus, Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman sekalian. Senang sekali ketemu lagi ya setelah sekian lama. Pada sore hari ini kita akan sama-sama menggali satu bagian yang menurut saya ini sangat relate banget sih sama kita semua, sama saya sendiri, sama teman-teman sekalian. Ini bicara tentang anak muda dan pekerjaan. Muda dan pekerjaan kita banget ya. Aku mau mulai satu kisah. Mungkin teman-teman sebagian tahu, aku suka makan pecel lele ya. Jadi aku suka banget makan pecel lele, dan kemarin hari Sabtu kemarin itu aku makan pecel lele di pintu Citra 2 dekat Jus Enyak. Nah, begitu datang aku ngelihat ada seorang nenek tua lagi duduk sendirian, terus dia bawa bungkusan, terus ya udah kita duduk, saya sama istri berdua. Kita duduk, terus istri pergi mau beli sesuatu. Terus wanita tua ini datang mendekati. Terus ternyata dia mau jualan kerupuk gitu. Dia keluarin kerupuk satu-satu ya. Ada 4-5 macam. Dan ada kacang goreng. Aduh, aku tertarik banget mau beli kacang gorengnya tadi ya. Terus dia ngomong, waduh Pak, aku nih nggak mau seperti ini nih sebenarnya. Aku kan udah tua. Ngapain lagi ya aku berjualan seperti ini di jalanan sampai malam-malam. Ya perlahan-lahan timbul ya rasa kasihan. Jadi aku udah mulai pengen beli gitu. Tapi something weird gitu, ada sesuatu yang aneh dengan perempuan tua ini. Terus dia kayak maksa banget. Maksa terus, iya kok belilah, beli satu. Yang tadi aja orang udah beli 3. Terus aku tanya, berapa ya? Tante harganya? Oh 15.000. Agak shock juga sih. Hah? 15.000? Itu kerupuknya kita bukan kerupuk yang gede gitu ya. Kerupuknya cuma segini ya. Isinya paling 4 biji gitu ya. Dan kecil-kecil lagi. Saya sampai 15.000. Ini nggak salah jualannya ya. Kita beli kerupuk JJ aja itu 18.000 ya. Udah segambreng isinya udah mungkin 20-30 biji. Ini cuma isinya 4 biji, 15.000. Something doesn't add up gitu loh. Aku makin curiga, nih ada apa gitu ya. Terus dia rada maksa, ulah kok yang tadi udah ngambil 3, ya dia bayarnya 50.000. Saya sampai 15.000 kali 3 kan 45.000 ya. Kok menjadi 50.000 gitu. Terus ya udah aku akhirnya mutusin aku nggak mau beli gitu. Terus si neneknya ngomong, kok kalau Koko nggak mau beli nggak apa-apa. Aku beli ayam ya di pecel lele ini. Aku ingat sekali waktu aku masuk di meja yang di seberang itu
dia ada 2 bungkusan styrofoam gede-gede gitu, segini gitu ya. Saya udah curiga nih orang kan pasti udah ada makanan dong. Ngapain lagi dia mau beli ayam gitu ya. Terus abang tukang lele di belakang begini-begini. Gua dikasih kode ke saya. Kenapa bang ya? Eh, Terus si neneknya ngeliatin tuh orang juga. Aduh saya jadi nggak enak gitu. Saya udah, wah ini ada yang nggak beres nih. Terus ya udah aku bilang enggak deh, Cik, nanti aja tunggu istriku pulang gitu ya. Datang ke sini kita baru ngobrol lagi. Terus ya udah dengan berat hati dia meninggalkan meja. Terus aku udah mulai makan. Terus beneran aja setelah apa ya istri datang dia datang kembali terus waduh pokoknya panjang deh. Aku sampai aku sampai nanya, Oma, Oma ini emang beli makanan buat siapa? Oh ini buat anakku. Anak Oma kan harusnya udah kerja. Oma kan umurnya udah tua. Enggak, anakku masih SMP. Aku tambah curiga ya. Kok SMP, Oma-oma, anaknya SMP, kok cucunya masih mungkin deh. Terus aku tanya, umurnya berapa? Nggak tahu berapa gitu. Aku nggak mau ini deh. Aku tanya lagi, lahirnya tahun berapa ya Oma? Aku nggak tahu. Aku nggak ingat. Gue masa iya seorang ibu yang carikan makanan buat anaknya sampai malam-malam, masa nggak tahu anaknya umur berapa, lahir tahun berapa gitu. Memang Oma penipu ya? Jangan begitu deh. Kalau memang kiranya memang mau cari uang, mau minta-minta, ya jangan pakai tipu-tipu. Terus suasana mulai panas, aku mulai kepancing ini. Dia ngomongnya, oh si Koko jangan pelit, orang kaya jangan pelit, kan punya mobil, segala macam. Aku bilang, waduh, ini nggak ada hubungannya ya. Maksudnya, ya kalau memang ibu ini penipu, ya aku nggak mau kasih. Gitu. Terus akhirnya istriku udah, ya udahlah, dikasih 10.000 terus dia pergi. Aku ngomongnya udah setengah teriak sih, biar orang lain dengar gitu, sengaja aku. Tapi setelah dia pergi, ternyata, sorry, ya, abang pecel lelenya datang. Dia bilang, Pak, memang itu perempuan tua itu memang penipu. Udah banyak yang kena sama dia. Beli kerupuk, bayarnya 50.000. Kan, untung Bapak enggak kasih dia pesen ayam loh. Karena kalau dia sekali pesan ayam itu bisa 3 potong ayam, 2 lele, nasi uduk, tahu tempe, lengkap gitu. Saya sampai, masa iya sampai begitu? Iya Pak, banyak yang kena gitu. Dan parahnya lagi tuh nenek begitu udah bungkus-bungkus satu-satu ya, dia bawa ke depan, dia jual-jualin sama tukang parkir lah, sama orang yang lewat lah gitu loh. Sampai sampai kayak gitu Pak. Waduh, saya bilang kacau juga ya. Ternyata ada ya orang yang kayak gitu ya, yang bekerja cari uang dengan cara menipu. Dan yang lebih shocking lagi nih, siap-siap nih, pas malam-malam, pas dia udah mau pulang, ada mobil yang jemputin dia. Jadi, this is our environment ya, ini lingkungan kita. Terdapat banyak sekali orang yang bekerja dengan cara yang licik, yang jahat, yang nggak benar. Ini membawaku ingat pada retret mungkin 15 tahun yang lalu ya. Aku dengar dari Pendeta Yakub Susabda, dia pernah mengatakan bahwa ya memang di dunia ini ada 3 tipe pekerjaan. Ada orang yang bekerja, mengerjakan pekerjaan yang berguna, yang bermanfaat, yang bernilai gitu. Kayak orang yang ya kerja pabrik, orang kerja di bank, ya, orang yang jadi marketing, jadi sales, jadi pendidik, jadi nakes dan sebagainya gitu. Ada pula pekerjaan yang netral gitu ya, yang manfaatnya mungkin tidak sebesar pekerjaan yang pertama, yang seperti seorang atlet gitu ya, seorang pelukis, seorang musisi, seorang artis, drama Korea gitu ya, BTS, Blackpink, itu pekerjaan yang berguna, kegunaannya netral ya, berguna tapi bukan sesuatu yang secara fisik
berdampak. Dan yang pekerjaan tipe yang ketiga ini yang barusan aku ceritakan. Pekerjaan yang merugikan, pekerjaan yang jahat, perampok, pencuri, penipu, penjual narkoba, pelacur, dan sebagainya. Bentuk pekerjaan begitu banyak ya saat ini. Aku sempat browsing beberapa tahun yang lalu, aku agak kaget ya dengan satu artikel berbicara tentang perubahan besar di dalam dunia pekerjaan. Ya, aku mulai bekerja tahun 98 ya. Jadi pada waktu itu kita lebih masuk di dalam industri 3.0, mungkin 2.0 ya. 2.0 lebih ke industri, ke pabrik, segala macam, dan pelan-pelan masuk ke industri komputerisasi, ya, industri 3.0, dan sekarang masuk industri 4.0, perkembangan begitu cepat. Berbagai pekerjaan yang dulu ada, sekarang jadi nggak ada. Dan pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi trader ya, waduh, sekarang Indra Kents gitu ya, atau jadi YouTuber. Zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu ya orang paling trader ya ke bursa saham gitu ya. Kalau sekarang trader online semua. Bahkan IT begitu maju, trading pakai robot segala macam. Jadi cryptocurrency, ya berbagai hal sudah berubah. Pekerjaan-pekerjaan yang baru bermunculan, pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Dan aku sempat aku Google ke Amazon Jobs ya. Itu buat mataku makin terbuka gitu loh. Pekerjaan itu modelnya berubah total ya. Pekerjaan yang dulu fisikal sekarang lebih ke arah software, internet, ke cyber gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan manajerial, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data collecting, data management. Wah, banyak sekali ya, business intelligence segala macam. Hal ini membuat aku jadi mikir, apa sih pekerjaan yang fast growing gitu loh, menuju 2030 ke depan. Dan aku ketemu satu data dari US Labor ya, dari Amerika ya, berbicara tentang 30 pekerjaan yang bertumbuh cepat. Dan dari 30 pekerjaan ini, aku dapati ada 3 bidang yang akan bertumbuh sangat cepat. Yang pertama tentu kesehatan ya, karena kita saat ini di pandemi, kita tahu persis bagaimana dunia kesehatan begitu dibutuhkan dan begitu bertumbuh ya. Kebutuhan bidan, kebutuhan dokter dan perawat, kebutuhan untuk bahkan kayak supir ambulans segala macam itu bertumbuh besar sekali. Yang kedua itu pekerjaan yang berhubungan dengan IT, software developer, terus information security analysis, terus data science, mathematical science, gitu, statistician, dan yang ketiga ini pekerjaan yang dulu ada banyak dan sekarang mulai ditinggalkan sehingga ada kekosongan di bidang logistik ya, di bidang teknisi lapangan ya, mesin-mesin ya, pembangkit listrik, semua kan memang butuh untuk di maintenance, jadi membutuhkan teknisi-teknisi lapangan. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan yang utama ke depan di dalam pekerjaan-pekerjaan di 3 bidang ini. Kenapa kita bicara pekerjaan ya di gereja? Karena memang Alkitab banyak berbicara mengenai pekerjaan. Alkitab berbicara tentang 2 hal cukup besar yang berhubungan dengan pekerjaannya. Berhubungan dengan blessing, dengan berkat anugerah, berkat kekayaan ya, berkat uang, cryptocurrency ya, NFT mungkin sekarang ya. Bicara tentang
rumah, apartemen, berbagai hal, kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya. Tapi juga Alkitab bicara tentang berkat rohani, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan. Di sisi lain, nggak cuman ya kita banyak berdoa, terus Tuhan tiba-tiba jatuhin uang dari langit, kan enggak ya. Alkitab juga bicara tentang bagaimana bekerja dan melayani. Bekerja melalui pekerjaan kita, bisnis kita, kita melayani sesama kita di gereja, di rumah, maupun di kantor, atau bahkan kita melayani terhadap klien-klien kita. Jadi dua hal ini memang banyak sekali dibicarakan di dalam Alkitab. Amsal 20 ayat 13 dikatakan jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus menuliskan, sebab jika juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi Alkitab berbicara sangat tegas mengenai bekerja. Jadi bekerja itu sesuatu yang memang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Dan ini berawal ya dari kitab Kejadian, bagaimana waktu semua sudah dijadikan, terus Adam disuruh bekerja. Bekerjanya pertama apa? Ayo kamu namain semua binatang, semua tanaman. Setelah itu kamu kelola Taman Eden ini. Jadi memang Tuhan memerintah setiap anak-anak Tuhan untuk bekerja. Banyak sekali banyak sekali bagian Alkitab yang bicara tentang bekerja. Kita ingat ya tentang perumpamaan talenta. Bagaimana seseorang dikasih 5 talenta, terus mengupayakannya, terus menghasilkan 5 talenta. Yang 2 menghasilkan 2. Yang 1 yang memendam, yang tidak mengerjakan, tidak melakukan pekerjaannya, ia dikatakan malas dan jahat. Kolose 3 ayat 23 24 bicara tentang bagaimana kita bekerja seakan-akan kita bekerja untuk Tuhan. Dan kita bekerja tidak bersungut-sungut, dicatat di Filipi 2. Di Mazmur, di 2 Timotius, kita makan dari hasil tangan kita. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, biarlah semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Bekerja itu bagian kehidupan kita, bagian yang harus kita lakukan. Setiap anak-anak Tuhan, kita harus bekerja. Aku kembali ingat pengalamanku. Aku mulai kerja tahun 98, terus sampai akhirnya aku menyerahkan diri tahun 2018. Ya sekitar 30 tahun ya bekerja. 20 tahun ya. 98 sampai 2018. Ya, 20 tahun ya. Dan bekerja aku habis-habisan sih dari dulu ya. Mulai dari engineer muda, jadi sales, area sales, akhirnya jadi regional sales. Bekerja itu jadi bagian besar kehidupanku. Teman-teman, adik-adik yang kenal aku sering lihat ya, kalau hari Minggu aku suka bawa koper ya. Habis ibadah langsung cari Grab, Gojek gitu ya, Gokar ke airport langsung berangkat. Dan aku lakukan pada akhir-akhir karirku, mungkin 5 tahun terakhir karirku, aku tuh bekerja hampir 40 minggu aku nggak di rumah loh. Jadi berangkat terus kemana-mana gitu ya. Tapi yang menarik, aku pikir, aku sadar bahwa bekerja itu sangat penting. Tapi kita nggak boleh melupakan pekerjaan Tuhan juga ya. Pelayanan tetap harus dijalani, kehadiran bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman tetap dijalankan.
Makanya kenapa aku kalau berangkat selalu habis ibadah ya, habis bersekutu, teman-teman udah pada pulang, nah aku cari taksi deh ke airport gitu ya. Ya, memang waktu kita bekerja, apalagi secara profesional ya, kita akan dituntut untuk terus bekerja. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sekarang kita harus bekerja 24/7 ya. Jadi setiap hari terus-terusan, apalagi WFA ya, WFH ini ya. Waduh, kayaknya kerja bukan lagi 8 jam tapi bisa 12 jam sehari. Tapi untung sebentar lagi kita mungkin semoga kita bisa balik lagi kerja di kantor ya. Jadi udah nggak perlu dirongrong pekerjaan waktu di rumah. Dan ya semoga kita semua bisa sadar bahwa memang bekerja bagian penting, tapi ada hal yang penting lainnya yang juga kita tidak boleh tinggalkan ya. Aku suka membagi 3 hal penting di dalam kehidupan kita yang kita harus jaga balance-nya ya. Kehidupan profesional kita, pekerjaan kita harus terselesaikan dengan baik, namun kehidupan di rumah, hubungan kita dengan keluarga, nggak boleh kita abaikan ya, kita tinggalkan karena itu bagian penting dari kehidupan kita. Dan bagian yang ketiga adalah kehidupan rohani kita. Bagaimana kita bersekutu bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu bersama-sama juga dengan sesama kita, saling menguatkan, saling menghibur. Jadi 3 bagian besar dalam kehidupan kita ini kita harus jaga baik-baik, 3-tiganya. Profesional, home, maupun spiritual. Agak sulit memang untuk untuk menjaga kesinambungan ketiganya. Dan kita kadang-kadang suka kebawa, wah kayaknya lebih penting, lebih urgent yang pekerjaan profesional nih. Jadi, waduh yang rumah, yang pelayanan aku tinggal dulu ya, kayak nggak bisa deh. Aku harus tinggal dulu. Nanti kalau aku ada waktu, aku baru berhubungan lagi dengan keluarga, berhubungan lagi dengan teman-teman gereja. Hal ini agak gawat sih, karena berdasarkan pengalamanku ya. Aku karena sering traveling dulu. Kalau aku traveling ke India, ke Pakistan, aku selalu traveling minimum 2 minggu, bisa 3 minggu. Jadi begitu pergi, karena faktor ini ya tiketnya mahal juga ya, perjalanannya jauh, terus di samping itu untuk dapetin visanya nggak gampang. Jadi setiap kali pergi pasti 2-3 minggu. Dan walaupun aku berangkatnya selalu di minggu sore setelah ibadah ya, aku seringkali harus kehilangan kesempatan untuk bersekutu 2 minggu waktu di sana. Tentu ini 5-6 tahun yang lalu kita belum bicara tentang ibadah online ya. Jadi kita sekarang sih enak ya, kemana-mana masih bisa ibadah, masih bisa bersekutu walaupun online. Waktu itu nggak bisa. Waktu itu berangkat ke sono, harus cari gereja sono, dan berapa kali aku cari gereja nggak ketemu. Maksudnya mereka ngomong bahasa India, aku nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya ya dengan terpaksa nggak bisa ibadah ya. Dan aku dapati ada satu hal yang mengganggu aku loh. Waktu aku pulang kembali ke GSRI Citra, waktu aku datang menginjakan kaki setelah pulang ya, 3 minggu dari India, dari Pakistan, aku pulang, aku masuk ke gereja, aku merasa asing. Aku merasa I don't belong here, kayaknya something weird gitu. Apakah aku merasa tidak welcome, apa aku tidak nyaman, ada perasaan seperti itu. Padahal cuma 2 minggu loh. Dan perasaan itu tuh sangat mengganggu awal-awalnya ya. Tapi setelah beberapa kali menjalani, aku dapati bahwa iya ya, ternyata saat kita meninggalkan persekutuan, kita punya feeling ke dalam persekutuan itu mulai hilang. Bayangkan ini baru 2 minggu loh, feeling itu udah langsung kayak mengganggu, ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi setelah dipaksain ya, datang lagi, nggak apa-apa deh, aku merasa aneh. Mungkin memang aku yang aneh gitu ya, bukan mereka yang aneh, aku yang aneh.
Jadi waktu aku datang lagi, pelan-pelan perasaan itu hilang. Kita kembali menyatu, kita menjadi satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat. Makanya aku percaya hal ini juga bisa dialami teman-temannya. Saat kita bekerja begitu keras, waduh nggak sempet nih ibadah online pun nggak sempet gitu ya. Apalagi mau datang gereja hari Minggu kan sekarang udah boleh datang ya. Aduh kayaknya nggak ini deh, nggak enak deh gitu. Itu perasaan-perasaan itu akan ganggu kita. Tapi jangan biarkan perasaan itu mengganggu kita. Kita tetap datang karena kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau bersekutu bersama teman-teman seiman kita. Bekerja penting sekali lagi, tapi beribadah itu juga sangat penting. Aku dapat satu quote ya dari Agustinus, seorang teolog terkemuka. Dia berkata gini, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Apa yang Agustin coba katakan di sini? Dia berusaha bilang bahwa berdoalah seakan-akan segalanya ini bergantung pada Tuhan. Dan bekerja seakan-akan segalanya bergantung pada dirimu. Ada dua hal yang memang kita harus sangat jaga baik-baik ya. Dalam bekerja, kita mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, apa yang bisa kita kerjakan. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Saat kita berdoa, kita minta Tuhan memberikan kesehatan yang baik, kekuatan yang baik, pemikiran yang baik, cara memutuskan yang baik, semuanya itu akan berkolaborasi dengan apa yang kita lakukan. Dan saat Tuhan berikan itu berkat, berkatnya tercurah. Bagi setiap kita, bekerja bersama dirimu, bekerja juga bersama dengan Tuhan. Makanya itu sangat penting. Antara bekerja dengan beribadah. Bergantung pada diri kita, bergantung penuh juga kepada Tuhan. Aku akan tutup bagian ini dengan satu pengalamanku yang sebelumnya. Kira-kira 20 tahun yang lalu juga mungkin ya. Banyak pengalaman lama ya. Nggak apa-apa ya. Ada saudaraku, waktu aku ke Singapura, ada saudaraku ngomong, no such a thing as luck. Memang nggak ada tuh tandri yang namanya hoki. Saya sampai bergumul loh waktu itu. Aku sampai, gila nih orang ateis banget ya. Kok nggak ada luck? Gitu ya. Terus aku dengar lagi, dia bilang, you know what? Luck is preparation meets opportunity. Jadi, keberuntungan itu adalah persiapan bertemu dengan opportunity, kesempatan. Waktu saya dengar ini, saya bisa connect dengan apa yang Agustin bicara ya tadi ya. Bekerja dan berdoa, ora et labora. Persiapan itu ada pada diri kita. Kesempatan itu disediakan oleh Tuhan. Saat kedua ini bertemu, kita akan beruntung. Alkitab lagi-lagi mencatat ya, orang benar hidupnya beruntung. Orang benar hidupnya beruntung. Biarlah setiap kita, mungkin kita sekarang sibuk bekerja. Kita menganggap bahwa ya udahlah, waktuku yang terutama saat ini karena masih muda ya, waktuku ya sepenuhnya untuk bekerja. Ya untuk yang rohani nanti deh. Nanti ada waktunya. No. Let me tell you. Kehidupan kita bergantung pada Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu nanti Tuhan yang berkati, baru itu akan membuat kita berhasil. Jangan pernah tinggalkan Tuhan si pemberi berkat itu. Datang pada Tuhan. Bekerja dengan habis-habisan. Tapi jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ingatkan kami harus terus bekerja. Biarlah kami boleh
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi kami dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kami di dalam mengerjakan pekerjaan kami tidak meninggalkan keluarga kami. Hubungan dengan keluarga kami, hubungan dengan Tuhan, maupun hubungan dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam persekutuan. Tuhan, Engkau memberi berkat itu. Kami tidak mau jauh daripadamu. Kami juga tidak mau jauh daripada persekutuan orang-orang percaya. Karena melalui persekutuan bersama orang percaya, persekutuan bersama dengan keluarga, saat kami lemah, kami dikuatkan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan untuk mengingatkan kami ketika kami salah jalan, ketika kami salah memutuskan. Dan kami boleh berjalan benar di hadapan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, boleh kami selesaikan, kami kerjakan dengan benar. Dan menjadi berkat bagi kami, berkat bagi keluarga, dan berkat bagi setiap orang. Dan Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Thanks guys. Kita ketemu lagi next time ya. Yuk.